Ini banyak Pak Bu. Kalau ikan kan tidak masalah. Kan ikan itu halal walaupun tidak disembeli. Pak kini igere pa bale na payanre man rasa ki ko bale lure me yanre. Sila daki magere bale. Iya kan? Untungnya tidak. Tapi kalau ayam, oh itu jadi masalah. Mestinya itu ada pelatihan fikih untuk tukang masak. Iya, ada pelatihan fikih untuk tukang masak, bukan hanya juru sembelih. Tapi tukang masak, magai. Iro na rekomanu. Kalau ikan kan tidak masalah. Kalau ayam, daging, ibisai dicuci, kemudian yang dipakai adalah baskom. Ilondo iwener kopure bisai. Kemudian masih ada air di dalam tersisa. Kemudian air itu berwarna darah, maka itu najis semuanya. Selama engkau pawai ukurilala dan ada warnanya berwarna darah, tidak berubah menjadi bening, kemudian dikasih bumbu, maka semua daging ini menjadi najis dan itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita masih sempat menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, marilah kita menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari dalam video ini, dari dalam ceramah Ustaz Muhammad Yusuf, mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Dan sambil menyaksikan, marilah kita selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati, agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada Alina almarhumah Salmiati binti
Labalu. Ila halini khulimiyatin salila khudrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum waliyallahu bis-samai wa fil fil kulluhum liman syahina wa man syahina wa li kulli jami'in jama'ati fiha wa khususan ila almarhum Salmiyatin wa syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih meraja boleh Allah Subhanahu wa taala nasabari nang kaki pada nafas itu rupa Allah taala hilalana yon Roma selihan digagakkan dan binasa meraja oleh keluarga alina almarhumah nang kaki pada nandang hadir kecuali untuk milodom alina almarhumah nasabah tasik dia tahu Pak Bu na rekolisi lori parmasi na pong Allah Ta'ala dia gagamala dan harapkan boleh tahu tuwi kecuali padong makanya maka dia nabita inaji tahu matewi bikin dia tahu tuwi nasabah idik itu tahu tuwi milodong makanya kilalan na agamata setiap mau tidur tungkat-tungkat melota matindro kita disunnahkan membaca satu doa yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Mestinya juga imam ketika doa bersama pada sholat isya dan sholat subuh, kalau tidak bisa 5 waktu sholat, jangan tinggalkan pada 2 sholat, yakni sholat isya dan sholat subuh. Tapi kalau tidak bisa, pasti nanti di khutbah baru dipakai khutbah Jumat. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan termasuk rukun khutbah Jumat adalah membaca doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ia naropas sedekata idi lakotomatewi. Karena itu al ahya sininna tuwi wal amwat dan semua yang meninggal. Dan itulah yang diperebutkan oleh para ahli kubur. Pak itu tekuki buru masih kek dan mau patu pak dong boleh kulino. Tapi narampi 2 telu topan dikata di dalam kita maka dah berdasarkan hadis Nabi bahwa angka tau mati dia nama nasi kek dangi pak dong karena ada keluarga yang ditinggalkan yang selalu mendoakan. Jadi itu ampai tau mau pak ya tu kong tau mati na angka tau tulimil lodong. Dan ini penting saya sampaikan kepada anaknya Alena almarhumah. Paling tidak setiap selesai sholat fardu kita kirimkan suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Sebab ia surah Al-Ikhlas tungangi sama poncok, tapi alimalabbina Nabi Muhammad SAW narampai sekali membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Betulan yang aku baca akatelu surah Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu karena keistimewaan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi jajat kita rumah kada maponcok nih tania, tapi keistimewaannya. Nah sebatas sidi agak-agak ang kami matona istimewa kapong Allah Ta'ala, termasuk surah di dalam Al-Quran dan ayat-ayat tertentu. Ayat kursi itu istimewa. Nah sebab semua kalimat yang ada di dalamnya itu menunjuk kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Semua menunjuk ke Allah. Dan itu asma. Makanya istimewa ayat kursi.
Suratul Fatihah juga begitu, surah Al-Ikhlas, dan ada beberapa ayat-ayat tertentu. Jadi engkau tu agak-agak nak istimewa kapung Allah Ta'ala. Makanya surah Al-Ikhlas ini sebenarnya mudah kita baca, tapi kadang-kala tasi dia agak-agak kau magampang ya capai. Kan begitu. Kadang-kala kau ya kadai magampang yang enggak biasa. Padahal itu di sisi Allah luar biasa. Nah, makanya angkatu riwayat rampe ada orang yang namanya ahli surah Al-Ikhlas, 70.000 malaikat yang turun mensolati waktu namanya Muawiyah. Yang ke sahabat Nabi Ta'asana Muawiyah itu waktunya meninggal, 70 malaikat no masam pajangan. Magai nasabak dia ahli surah Al-Ikhlas. Akkasisab buna baca kulallahu kusui akkasisab bukuan ni. Sehingga amalan itu yang menyebabkan malaikat turun mensalati ketika dia meninggal. Itu luar biasanya surah Al-Ikhlas. Jadi namanya mirotala wirid, tapi jangan terlalu banyak. Ajanan naliwang isi sabu. Jadi ajanan naliwang isi sabu. Apa zikir yang melewati jumlah ratusan itu juga ada dampaknya kalau selalu diamalkan, kecuali memang biasa ya lepak burah. Makanya rata-rata zikir-zikir tertentu itu luar biasa sebenarnya napak golongan inabita, tapi masing-masing zikir itu ada istilahnya pada matau pak burah. Maka dia aku mempadi ulu teh aku nandre, aku nak mempadi wetang itu aku nandre, sama dengan zikir sebenarnya itu. Makanya maka dakong katau na pusay jama-jama dega agak sakadaga nisang dega na pikok bingung. Maka itulah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau anak-anak kita tidak ada pekerjaan macam ini melamar pekerjaan mendaftar dega di sakadaga na jama tidak ada menentu, maka wirid yang dianjurkan itu adalah surah Al-Insyirah, Alam Nasr. Siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Jadi sebenarnya ada hal-hal tertentu itu yang memang dianjurkan untuk dibaca dalam keadaan kita. Pokok misalnya malasaki, engkau tutup. Jadi banyak macamnya. Tapi upasangi yang paling pokok sebenarnya dalam kehidupan ini yang penting yule mapananungan ko decing. Nah, itu pokok. Tasang itu magampang masangnya makibu apa kasibat tapi liwa pirajin nama pananungan. Yang istiqamah itu makanya maka dan Nabi ta'amal akan minana puji pong Allah Ta'ala ia menanungan wa inkallah walaupun sedikit. Jajanah kada namode itu nak kada maegah. Namodo sabu rupiah sumbangan yang penting setiap subuh. Daripada 10 sabu tapi cicam isi ulang. Nah, kan begitu. Jadi supaya kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Nah, ya roh. Supaya kau makan jak soe, mapikau ki dece ngasoe de to mapikau ko baje ini tu termasuk orang yang merugi. Jadi usahakannya selalu setiap waktu itu supaya kita didoakan oleh para malaikat. Ya to na tu ampe to pandrite biasa na anjurkangi berdasarkan wasiatnya Rasulullah. Na anjurkan untuk 5 panandungan dece misalnya dari wudu ke wudu. Ya komak jeneki na rusak jeneki mesija. Itu sebenarnya adalah supaya terikat dalam kebaikan. Sujud pacapurangi masam pajangisan ya kami memang untuk masam pajasubuh. Sujud terakhir solat subuh niatkan memang untuk solat duhur supaya kita terus terikat dengan kebaikan. Kau masih kaki ni akan memang untuk bersedekah kembali. Jadi namo mati kita tetap jalan pahala karena orang yang berniat melakukan kebaikan itu diberikan pahala di sisi Allah. Bahkan ke hadis rampe maka dah niatnya seorang beriman itu lebih utama daripada amaliyahnya. Nah sebaiknya niat dia nak kena tamai riak, ya opo amalai wad dia nak tamai riak. Ya komannya itu pigau deceng dia nak tamai riak itu. Tidak mungkin riak. Tapi ya komaki buah ni amala dia seriak. Makanya niat itu terjaga dari riak. Ya itu. Tapi aja tu si tulituman niat ni bawa dengan jamah. Aja tu si nanya rotala anu kada waktu manyak bawa napale. Ini kuncinya makanya kadangkala ulama kita itu menganjurkan supaya selalu terikat dengan kebaikan. Ya, mapan nenungan.
Termasuk aktivitas kita kan pada masjid kita biasanya ke yasinan setiap malam Jumat. Niatkan memang ya kupuraki yasinan, niatkan memang untuk yasinan Jumat berikutnya. Ya kau takut mati ki, maka pahalanya akan jalan. Ya nentu nasabari nak kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Padahal pemilu hitung perjalanan hidup dunia siwa akhirat kan dia baca pada tu sisap butau ngokolino napai sesongkan aku serimun. Jadi aku maka deh hadese ipatama ko pinaraka 20 na taong etana desa kada siaga sebutong itu. Jadi ajak tangga mana maka dah seko isi undak perhitungan dunia itu. Jadi kau tahu tu okolino si sabutau, kau tu ke okolino si sabutau napai sesongkan aku serimun. Iya, makanya hati-hati ki. Jangan sampai kita gadaikan kehidupan akhirat hanya dengan kehidupan dunia yang sebentar. Iya, pakai jaki pakai sibet tepabu. Tapi yang jelasnya kata Nimas Said 2 mita wadi salama. Nomor sidi taya masih. Nomor 2 taya lengi syafaat. Ya ko pamase berarti pong Allah Taala. Hak prerogatifna aja ni di mursul. Aja tak kada maji nang kapaboto yang masih tanya urusut tayar. Iya. Urusan pong Allah Taala. Itu orang yang diberi rahmat itu hak prerogatif Allah. Dan orang masuk surga memang 2 jalur, tidak ada yang lain. Kalau bukan jalur rahmat, pasti jalur syafaat. Cumero syafaate, ya sange syafaat pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diberikan hak prerogatif. Misalnya syafaat Al-Qur'an. Iya, ya nampai ngaji ki materu buah. Namo silampa mita baca sesok. Ya kode tulis si dina halaman. Ya kode tulis si di halaman si tengah. Tanya kau puraki masam pajak subuh mengaji ki jolok. Kenapa masih kiri atau sebelum sholat subuh ngaji ki? Atau meki matinro ngaji ki? Tahu aja nana HP tetap pakai. Tapi sebenarnya boleh pakai HP. Cuma dia mina pada pelan. Maka dia Nabi tes siapa yang menyentuh Al-Quran itu 1000 hasanat. Jadi napai kerawa korang itu sisa bunya pelan dia penibaca. Itu karena kemuliaannya. Ya miko HP tetap kerawa dia nadapi sisa buah pelan. Iya, si salah, tapi ya kau mengaji ki HP tak terpakai tetap membaca ayat-ayat Quran namanya. Jadi yang ada di HP itu tetap dihukumi ayat Quran dan dihukumi Al-Quran, tapi dia bukan kitab. Sehingga ya kau ibaca tetap dapat pahalanya, cuma pahala memegang Al-Quran tidak. Nah, makiro. Jadi mesti terpahami bu, ya kanjak makanja tu kok boleh kau ke korang. Jadi napai karawa korang ni kong kajenne itu memang 1000 hasanat itu. Tapi aja tu si tak karawa bawang dia terbaca. Itu. Di petadak bami lima kadang kasih resi sebuah palangi lolongan. Itu hadiah kemuliaan istilahnya karena memuliakan. Nama Quran itu mah kok pakai Quran tu agak jarang pakai Al-Quran. Biasa tahu HP mana pakai. Iya. Jadi ini juga jadi masalah. Kadangkala Al-Quran di rumah itu sudah mulai hilang. Makanya tidak salah itu nanti kumatakan Al-Quran itu akan diangkat. Ya kodena na cetak itu korangnya kemana meni HP kemudian jaringan hilang pasti Al-Quran terangkat. Ya, Pak itu tanda kiamat bu 10 pitu. Yang besar itu ada 10. Yang tanda-tanda kecil itu banyak. Tapi jemaah masih hilang. Tahu pak, saya itu yakin betul. Saya dapat hadis bahwa tidak akan, kalau mau tahu kiamat hitung hari ketika ada 2 binatang hilang. Yang pertama adalah kambing atau domba. Kalau binatang ini sudah hilang, berarti kiamat tinggal menghitung hari. Iya, selama mereka mau pabembe jemaah masih hilang. Iya, kenapa? Karena binatang ini menunggu sampai 1 tahun lebih baru bisa disembelih. Tapi setiap bayi yang lahir itu akan disembelih dengan akikah. Tapi kenapa binatang ini tidak habis-habis? Magia bembe dia na capu. Na tak 2 tasi di nagere teh syukuran teh mak gere bembe tu. Padahal 1 tahun baru bisa disembelih umurnya. Berapa banyaknya orang yang lahir, tapi berapa jumlah kambing yang kita lihat, tapi kenapa tidak habis-habis? Padahal anaknya maksimal 4.
magi pe coki si bawa asui tapi itu anak-anak dia tu kagak tahu manri magi dia namega. Itu karena ada sesuatu yang diatur oleh Allah dengan jumlah bilangan. Itu. Kemudian yang kedua adalah sapi atau unta. Ada dua hal itu. Ketika hilang, maka itu bahwa Allah tidak menginginkan lagi ada tambahan hambanya di muka bumi. Jadi itu aja kuncinya. Ya na tak dinanya. Tapi salamang kamu apa bembe aja mau tamaselang. Itu kuncinya. Saya itu makanya kalau ada mengatakan sudah dekat kiamat, oh iya dari dulu Nabi sudah bilang itu. Iya. Tapi kan mulai muncul sekarang toh ketika budak melahirkan raja. Nah, itu kan hadis. Ya ko budak melahirkan raja. Kegesa budak melahirkan raja, taumato jajia ngang wija-wija tapi wija-wijanna parentai. Indok nama sesak mahape anak-anak. Iya. Kan begitu. Mak baju balo anak-anak ke indok na dinali baju-baju. Iya. Indok na mak bisa pening, indok nama sering, indok nama pel, indok nama nasu ke monro anak-anak tudak bawah menonton. Yang riasang budak melahirkan raja. Iya. Kemudian orang yang pakai sandal jepit membangun rumah batu, rumah bertingkat. Mereka itu makokoi rita di kaga jamana mas sandal aja pami joka tapi matingkat-tingkat bolana. Banyak. Itu karena pekerjaan yang tidak halal. Iya. Itu kuncinya. Jangan terpengaruh dengan itu. Aja takkan nama ko mana tosi makokoi jolo-jolo deto makoi dia. Iya. Ajung pacu mana. Ini perlu kita hati-hati. Jadi saya wasiatkan dalam kehidupan ini Pak Bu banyak hal yang memang kita harus perlu perbaiki. Kemudian tanya bawang anak-anak alena almarhumah tapi ini yang kehadir. Kadang-kala di Pak Bu paling jarang ziarah kubur. Paling jarang. Biasa kedua misi tahu di yang minagan nak kata lu kubur sama Pak Buting. Pak Buting perlu mi bawa lo masyarah. Kan begitu. Mestinya saya wasiatkan Pak Bu ziarah itu, tapi perempuan jangan terlalu sering ziarah. Silakan ziarah tapi jangan terlalu sering. Kalau Nabi itu setiap malam Jumat selama dia tinggal itu pasti ziarah. Tapi kalau kita ya kodepe tu lelo masyarah wani Jumat cukup hari Jumat. Bisa hari Jumat pagi. Nah sebab riwayat rampe walaupun ini tidak kuat, ada riwayat mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Sehingga orang yang berziarah itu sebenarnya sama dengan ketemu. Ya tona tu ampai sitonganna dalele masyare hampir sama dengan ziarah dengan orang hidup. Makanya kalau masuk ke pekuburan yang pertama ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian yang kedua perintah agama ilaga isandala. La nalai. Hendaknya kita tidak pakai sandal itu masuk ke pekuburan. Sebagai istilahnya bihurmatil, memuliakan. Cuma ini biasakan kiburu tadi nama pacing, megadori. Ya sedapat mungkin kita bisa menghindari. Kode nanu maka mesti pakai sandal, silahkan pakai sandal. Tapi yang ketiga jangan melangkahi batu nisan. Sedapat mungkin itu. Ini kiburu tadi natarator. Ya kode itu mak juleka dia nagagayola. Itu jadi menjadi masalah memang Pak Bu. Makanya sebenarnya sering saya sampaikan, kalau ada pekuburan baru, pekuburan Islam baru, mestinya itu ditata. Ditata betul itu. Aja nanti lihat rumah kada melu si depe, ko melu si depe, aja nanti si depe. Deto kagak tali on rima janji. Iya, mestinya itu ditata dengan baik supaya kuburan itu bisa kita tidak melangkahi nisan ketika masuk ke dalam kuburan. Pede maku sila lapo sila calaca. Nah, itu kan jadi masalah. Iya, tapi syukur rumah video ko penra deto pernah kemaja teh ku lemah itu. Sama di Jakarta, di Makassar itu sudah dibayar sampai 48 juta, bahkan ada sampai 20 jutaan. Itu baru bisa dimakamkan. Iya. Ayo pido ko kampot sama kamu pasagena. Cuma memang ya roki buru nasabak dia na cocok yon rek kedua. Maka dan katau ilem yase, biasa na tarita yase na, yawana. Ya misalnya katau pure lemak na tarisi ta yase na.
Kan itu tidak ada kita, kecuali biasa ko anak-anak lolo mate. Biasa ke nenek biasa corona nale na pak diwai istilahnya. Ada yang biasa begitu, itu tidak masalah. Ya. Nah, makanya tapi saya wasiatkan memang kuburan itu sebenarnya kalau itu nita kita matewe nang kalinga topi itu makanya natiat tu nabita ipau jana tau matewe na rekotoloki buru natiang natela datu nasabak magi sebenarnya dia mendengar itu. Makanya tuh maka dana bita 40 jongkana ajena 40 langkah kita tinggalkan tempat pemakaman itu masih didengar orang yang meninggal itu. Nah degaga taulino pak makanja perengkalingan maka dapat 40 jongkana ajena tenang kalinga mopi tidak ada kalau orang hidup. Tapi orang meninggal itu bisa dengar. Saking tajamnya pendengarannya orang meninggal. Ya tu ampai nanti nabi ta ipaujana sabak semua kan makanani alam barzah toh. Ya ko makadaki alam kubur onronna jenazah ilma ujue. Ya ko makadaki barzah berarti dinding kuburan yang tembus penglihatannya orang di dalam itu ke dunia. Jadi tembus tuh pakitan. Makanya Nabi itu kan kalau dia mengucapkan salam itu. Makanya Umar makutana maka danang kalingan gaje makanya Nabi teh Umar lebih matarangi parengkalingan atau matewe atau tuwe. Demi mau kalingan mape balik karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Itu kuncinya Pak Bu. Makanya ziarah loki mas ziarah. Cuma memang berat kalau malam. Iya, ayatuna kosso itu lo mas ziarah. Iya. Tapi saya sering sampaikan ini Pak Bu, wasiatkan. Tapas sadia nga memang iwak ka pa aleta sebelum mati ki. Tapakan yaki memang ita panguju masukku aleta. Istilahnya angka na bola yakibu ako surugan apa kilo. Insyaallah. Iya, bikin rumah baru berangkat. Aja tajo ke bawah dega bolata. Kan maka mau nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino ibangungan istana ko sirmonre na po Allah Ta'ala. Maka dia ulay ya rostas dega ya sange mak bangun masjid bu yang penting kesumbangan ta ko masjid. De to nak kada cidi pa masjid ya kibua justru rogi itu to mak buai cidi masjid ko ya. Apa pahalana kadi nasiaga? Jamaah mi masih hitung kan? Nasiaga mi jamaah. Iya tu tahu manyamang kasumbangan aku kotokur 50 mi tu masih na sumbatan nasiaga tahu masa pajak ko 50. Ya ku rutungnya harus ide masih nang kamu apa tu 40 sera masih non ria pelan. Ya ku cidi mina bangun. Coba nama-nama ini. Makanya kan kita kejar pahala walaupun memang orang yang membangun masjid itu akan dibangunkan istana seperti itu di dalam surga. Ini tuh sampai tema lomba-lomba bangun masjid, namun dia mega jamaah. Bahkan biasa Pak bangun masjid dia nak kenal masjid ya. Ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang kan begitu, tapi saya wasiatkan angkana tu kong kadece ya kapoi. Sakang nangka pasti dakata masuk di masjid mungkin 1 sak semen 2 sak semen koma jam itu 1 sak teh hele kanja koma jam itu ko masjid dilelang talelang maka ada sisa semeng mana sama dake pak ya ko di pertama na rapa panite na ling ite kota 40 mesona na capu. Ini kuncinya. Yang baru bergabung dan baru menyaksikan video ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Bila video ini saya rasa bermanfaat bagi kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jangan lupa tekan tombol like yang ada di bawah. Mari kita lanjutkan. Ya makanya usahakan cari. Maka galala tuh Pak buku amal jariah. Ya kok hadisan Nabi amal yang paling besar itu yang paling lama berjalan adalah mengalirkan air. Itu biasa kadang sumur bor. Kamu masih musalla baru deh pagaga sumur borna kita adakan sumur bor napake tema jene make apalangi jene na napake masampaja lolongan apala napake mengaji lolongan siki apala napake masikiri lolongan siki apala
Ya rawai jene turun ke tanah kemudian diminum oleh semut itu berpahala, turun ke akar rumput itu menjadi sedekah, turun ke akar tanaman itu menjadi sedekah, dan mengalir selamanya. Nainung itawe apata pulo son apata pulo ni na dina capu kuatan. Selama air itu ada di dalam dirinya kemudian dia beribadah, maka kita didoakan oleh malaikat untuk turunnya rahmat. Itu luar biasa. Ya makanya kong kadita 30 juta melolo umrah nang kabu masigi dega sumur borna aja bana talo umrah alik baniro sigi na sumur bor apa ya kalau ki umrah na sisa bumi apala talolonga dena na tatamba ya tutamate iya mintu basi sa bumi materu wat dimi kurang ento lina na posting mesa mi capu pahalana yo pokok ni lari ke sumur bor manasani napake tema jene napake tema sempaja na itu luar biasa. Apa angka tu ya sang ibadah sosial angka sa ibadah pribadi. Ya sang ibadah pribadi ijama pinapa angka palana. Ya ko paja ijama dena tambah ya na riasang ibadah pribadi yang mutlak. Dena ka tambahan na. Masampajang ni sisa burakan na ya to mitihi tu sisa bu ya ko mate ki dena ka tambahan na. Tapi ya ko mapangaji ki na macet mengaji ya roto macet mengaji selama mengaji lolongan ya apalah. Makanya saya sering sampaikan ya ro anak tak idi lalu pak guru baca Fatihah, usahakan ini di pak guru nak Fatihah sampai napa lah nanti untuk bagusnya bacaannya enak peta suruh ke guruna. Jadi ya ko mak baca Fatihah anak tak tuliang kena talolongan pahala materu. Jadi dia cowok gapalannya tuh guru TK situ kan lah. Yang penting na pak gurumu untuk dasarnya itu. Ya mikut liar topi saya bundar deka gunanya tuh. Iya kan? Ada gunanya roh. Menari kaya mi cawo pak, karena saya punya sekolah RA. Udah guru naik aja numpak kelong itu nenek tuh topi saya bundar. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Nenek sama mana nak maka dia tuh paloi malibu aja bawa. Ini kan jadi masalah. Tidak ada gunanya itu pak. Coba sholawat kita ajarkan. Coba suratul Fatihah kita ajarkan. Ya ronalelo kelong. Suruh sholawat itu dinyanyikan. Tidak masalah. Daripada topi saya bundar. Dia nggak gunanya. Coba kere. Cari yang berpahala. Ini, tapi itu kan guru TK aku di? Oh enggak. Enggak TK cabe buah. Kecuali itu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu yang menulis itu habaib, tapi di bahasa Indonesia kan itu dulu bahasa Arab. Itu lagu tawakal. Cicak-cicak di dinding, betul kan? Itu cicak ukuran ring, diam-diam merayap, memeko sapa dale. Nah sini na dale, na cicak lutu manang, namo lutu, pala-pala lutu, larun lutu. Tapi cicak ini selutu lutu ke cicak. Semua kupu-kupu apa terbang semua, tapi cicak tidak pernah mengeluh. Diam-diam merayap, memeko kasih lolo-lolo, datang seekor nyamuk. Dena kada cicak mendatangi nyamuk. Jadi loko sapa dale sabara dale pemak deperiko. Itu maknanya. Makanya datang seekor nyamuk jadi namo elawi dale emak deperi. Mestinya tuh cicak protes kepada Allah. Masa di kepalniku ya nalutu mana daleku. Yang begitu, tapi cicak tidak pernah mengeluh. Maka rezeki yang mendatangi. Ya natu nak kada guru ta'ah kareso ko musabara na lomoy yang idale ipo ng Allah Ta'ala. Itu hakikatnya lagu itu. Tapi mega guru TK mapal di napu. Ya kan? Ano ba mi cicak-cicak di dinding na jelok. Itu karena ndak tahu. Itu sebenarnya lagu yang memiliki makna tawakal. Nah, ini jadi banyak hal itu Babu. Tapi saya wasiatkan tadi mengatakan tomateta tasidakang. Ya kung kaya lalo celengang tapat secora bani. Kadita 10 sabutan yang kak bani 5 rupiah untuk almarhum, 5 rupiah untuk ya. Itu sudah sampai. Aja na tetap pesan nama kada almarhum ya tidak. Kecuali ada fitnah, menghindari fitnah. Biasa tung katau makadui mati teman-teman yang maka kasi gawaramparan na salidi menanang kawang kalinga ya sumbangan silahkan bersedekah sebut namanya
demi menghindarkan orang dari dosa. Iya, tabahan ya. Jadi agak tu agak-agak itigau tanya ini ipas salama, tahu ipas salama. Maka dia kena menapit na paujaki tahu nasabade nang kata masjid kata puya seta untuk menghindari orang supaya tidak berdosa. Makir pangka meto tu tahu yang mana itu nurus padahal dia kena sumbang alena. Nabila sumbangan natin nasa yano siya nak bere padahal alena dia kena sumbang tapi dia tu kagak ko dia kagak budi kami tu tahu urusan nama natin urus di semana iya tapi dia kagak beres urusan ini makanya saya wasiatkan itu tadi sakangi tak sumbangan itu motot tak tapi securang ya komeki malemanangi akalabani kedua orang tuaku dan para leluhurku ini kemana kemudian disedekahkan iya kama komi itu kepada dong bu ya kotomate itu kan ya kotomatoe kedua orang tua ke atas aja nanti tetap ini tak pada kumampa baca dong itu lipu imang mapadi bangin na pu imat tapu almarhumnya nol almarhum lampe pag aja nah ya mana ro kedua orang tuaku nih kenapa dan para leluhurku nalamanan itu layase ya ko layawai anak-anak dan keturunanku nalamanan ni cici talayawa tabahannya ya ko baca doa salama keluarga kami anak-anak dan keturunanku nalamanan itu ya ko baca doa wariala kedua orang tuaku dan para leluhurku nalamanan nih aja nih indo upa ambo upa la upa lampe pag ini penting itu guys indo upa ko yeah. Jadi itu kuncinya babu. Jadi usahakan masih kaki sedekah sumbangi bisa dengan makanan pada kau mako hadir kita ungka cara mako cuma memakan di rumah orang yang meninggal itu kan ada 3 hukum iya konin rangite na palenna maka itu haram makanya kok amat yang ngi aja lalu tak ada lomuki jolo male jangan tak boleh itu tidak boleh. Makanya sebenarnya Nabi tak nasuroki idi bawa napa yandre. Makanya tradisi tu idi di timur itu soloki kong katomate. Iya naro pas solo eta buka talia ngi andre talia ngi werino napa tapalena ketemu ya rotopolewe itu yang sunnah. Karena memang itu yang dianjurkan. Maka idi bawa andre cuma tanya ni andre di bawah tapi berupa nilai uang. Nanti yang dibelikan makanan. Itu yang disunahkan. Tapi ya konin rangin apa napalen nak maka itu haram. Ya tiya ampai Pak Bu. Kalau Kak Botingnya jarang sekali saya makan. Jarang betul saya makan itu Pak Bu kalau ke pesta pernikahan. Kadang saya kalau dipaksa itu saya mengatakan nama puasa Kak, pada saya tidak puasa. Saya puasakan untuk makanan itu. Kenapa? Karena kebanyakan ini koma Pak Botingi, deni wajah iya ro arlie iya ro ipake ma Pak Boting. Apa makanami catak menjolo? Kan begitu. Nah karena mana nih Bu? Mega nih. Sebenarnya bukan dilarang berutang Bu, tapi aku makadaki cetak mujolo itu bukan utang karena itu tidak ada akadnya. Mestinya makadaki tak cetak mana nih sini na ya walewe tanggal aseko acaraku nanti saya akan bayar tanggal sekian. Itu baru utang karena jelas akadnya. Tapi aku makanan cetak mujolo dia kaki tentukan itu bukan utang namanya karena dia tidak ada akad utangnya. Tabahan nih. Mereka akan nah. Iya. Kemudian yang kedua, ini juga penting sekali di sini guru tak hadir. Ini penting sekali. Sebenarnya mestinya itu ada pelatihan fikih untuk tukang masak. Iya, ada pelatihan fikih untuk tukang masak, bukan hanya juru sembelih, tapi tukang masak. Magai, iro na rekomanu. Kalau ikan kan tidak masalah. Kalau ayam, daging, ibisai dicuci, kemudian yang dipakai adalah baskom. Ilodo iwener kopure bisai. Kemudian masih ada air di dalam tersisa. Kemudian air itu berwarna darah, maka itu najis semuanya.
Selama engkau pawai ukur hilala dan ada warnanya berwarna darah, tidak berubah menjadi bening, kemudian dikasih bumbu, maka semua daging ini menjadi najis dan itu haram. Ini yang orang tidak tahu, Pak. Makanya saya bilang, ini tukang masak mestinya belajar fikih dulu. Sama dengan Pak Laundry kan? Pada Pak Laundry itu, nah pertama baju jue. Kemudian sudah itu baru dia isi air, kemudian dia kasih sabun, kemudian dia cuci. Dia mengatakan itu sudah bersih, cocok, tapi tidak suci. Ketika itu ada najisnya, kemudian dicuci dengan seluruh pakaian, maka semua pakaian itu mutanajis. Walaupun bersih karena sudah dikasih sabun, tapi dia tidak suci. Karena suci dan bersih itu beda. Sama aja kalau mandi junub, Ki, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Kalau mandi junub, ini penting saya sampaikan. Ya kok dia junub, Ki, berwudu, kemudian sudah itu berwudu, kemudian mandi junub, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, gosok semua badan. Ketika semua sudah basah kena air dan kita mengatakan ini sudah basah semua, itu menjadi junubnya sudah selesai, baru kita mandi pakai sabun. Karena beda bersih, beda suci. Kalau mandi junub itu untuk kesucian, kalau pakai sabun itu untuk membersihkan. Paham nih? Ini banyak, Pak Bu. Kalau ikan kan tidak masalah, kan ikan itu halal walaupun tidak disembeli. Pak kene igere pa bale na payanre man rasa ki ko bale lure me yanre. Sila daki magere bale. Iya kan? Untungnya tidak. Tapi kalau ayam, oh itu jadi masalah. Melini manuk, kemudian kita iris-iris, kemudian dicuci, dibaskong, kemudian ditumpahkan airnya, masih ada tersisa walaupun hanya sedikit, dan itu ada warna darah di dalamnya, kemudian dikasih bumbu, maka semua itu najis. Anak-anak kita makan, keluarga kita makan, maka itu haram semua. Makanya bagaimana caranya yang paling aman? Ya pakai dandan, pakai kesaringan. Tapi saya dagingnya apa-apa kok saringannya supaya airnya langsung turun, tidak ada yang tinggal, kemudian dikasih bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam baskong. Itu yang paling aman. Maka saya bilang mesti belajar fikih ibu-ibu yang tukang masak, ya kan? Tapi dia tuh kapan aku kok di mai. Apalagi kan menyama makoko atau ko saringan lopo ya lek mama ni salam. Isempro isalan apa lagi garo koro kan lebih praktis. Cuma tidak boleh airnya tertahan. Ini ibu-ibu penting ini. Ini mo kok kibola taman nasu, terutama rumah selesai. Kalau ada najis di dalamnya kemudian kita masukkan di situ, kena semua itu. Itu jadi masalah. Oh ini penting. Makanya bersihkan dulu najisnya. Ketika sudah bersih, hilang warnanya, hilang zatnya, masukkan ke dalam mesin cuci. Ia sabungnya pepacim nih, tidak mensucikan tapi membersihkan. Makanya pada nak ko junuk itu dia junuk wajibnya itu untuk mensucikan diri. Tapi kalau air sabun itu untuk membersihkan. Jadi aja jo tas sabun aja tas sampo diobawan nih. Maka dia balik apa dia pakai sabun cocok nih, itu untuk mandi wajibnya, itu untuk kesuciannya. Setelah itu baru mandi pakai sabun, itu untuk kebersihannya. Nah, tambahan itu iya bisa kan umur tak. Kalau mazhab Syafi'i itu agak ketat dalam masalah air. Itu sampai mahkada denawat ditapeci koto dio maka kemudian ada pantulan air jatuh ke baskong, kemudian itu menggerakkan, maka itu mustakmal. Maka mandi wajibnya tidak sah. Jadi kalau lebih bikin gampang pakai salang. Kasih masuk di anu baru dia rosalangin apa itu yang langsung dipakai atau pakai shower itu lebih aman. Iya. Jadi itu yang paling aman kalau mandi wajib. Iya. Karena kalau kembali, itu jadi masalah. Karena itu mustakmal. Karena kalau mustakmal itu tidak sah. Kayak saya bilang, ibu-ibu ini harus belajar fikih. Dan tukang masak. Pada yang kumiki apa boti buah, aja tak aja lalu tak ada cetak mijolo. Aku mati ki. Bisa ganata. Makanya ditulis dengan harga. Kemudian dituliskan, insya Allah saya akan bayar utang ini pada tanggal sekian. Itu wasiat itu.
Iya. Apa idi matoje poje pak apa nama sakiminrang apa megalada ime tapakangka. Anto? Iya. Apakah kan ditendang kemala dipakai mala ni maga-maga kana wajah takar 20 na juta pala dito nang kanirita. Iya, napasat tangaban ni latu subuh. Natatay ni korewing para 20 na juta. Nama ko rubuto? Iya. Umala ni aw do pulo lorong ini matumala. Uy, pak dakeba nang kali tembak bencong mi manyamang. Iya. Boleh megare. Magi na megala ada uang panainya kalau di sini Pinrang Sidrap Sopeng Bone. Karena begitu. Iya. Kayak si baku Pak Boting, si baku Bu Boting, tanai kak, berapa ongkosnya kalau menikah di situ? Dia bilang maksimal 5 juta. Wih. Nah, napa itu daku? Napa itu rapak panitia 5 juta? Iya. Coba gare. Itu karena kita terlalu boros. Coba gare. Ini penting. Makanya saya sering sampaikan itu. Coba gare aja na Megalada itu di Balance. Maharnya yang dikasih mahal. Waktu Nabi tawatu na napubenya Khadijah 300 lebih gram emas, kemudian 20 ekor unta. Kurang lebih 1 miliar. Iya. Kurang lebih 1 miliar, hampir 2 miliar. Iya. Yaitu maharna Nabi teko Khadijah. Aja mau nak koridi. Iya. Namun tak podang anak ada maharnya 50 juta. Uang panai dia manibawa siagi-siagi aku mega ki melo angkai mega to tak dere. Kamu kira ni di mo mela tu manre. Kan begitu. Ina rupa sida kata maharna iya nah 50 juta. Itu barakah nama mahar Pak Bu, dan sering saya sampaikan. Itu kalau angka atau purabotin akan naila sama kalian dan susah dicari obatnya. Suruh ambil uang mahar itu ke istrinya, minta kehalalannya, kemudian suruh belikan madu, kemudian ambil air hujan yang baru turun, kemudian campur dengan madu itu, kemudian bacakan salawat dan suratul fatihah dan suruh minum. Itu 3 obat yang disatukan. Di dalam mahar itu ada barakah. Itu kong kata purabotin akan nila sama kalian. Bahkan maka ada guru teh kong kata purabotin na cia si poji itu mau pakai. Itu. Tapi yodi mapaboti dia kagak dina to. Seperangka ala salat. Namanya itu salah toh. Nah kada seperangka ala salat dia cocok mestinya mengatakan 1 setel pakaian. Ya kok seperangka namo tu manara nama sigi macu to. Toa na mimbar na ambala na macu mana itu ampli na seperangka tu. Kalau bilang 1 setel pakaian sholat, cocok nih talkum sajadah itu lengkap. 1 setel pakaian ya kok seperangka namo jinne kan nama macu to. Iya. Nah, makanya mahar itu seakan nih ada uang, emas sebenarnya sunnah. Kemudian bagus kalau ada uang. Maka guru Taqi Haji Maimun Subair, kalau ada orang menikah kemudian dia ada maharnya uang, kemudian setelah menikah nanti dia mau memulai usaha, suruh minta kehalalan ke istrinya, minta mahar itu sebagian dia gunakan sebagai modal usaha awal. Dia gak tahu bangker ku di mahar na pakai ma pamula. Itu. Ya itu nak kada alai simak karena memang ayat mengatakan di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Iya. Itu pilih itu 5 lumu bimarang. Kalau biasa boti berapa tahun lalu sandal aja Pak. Aroane pakundrun lah. Iya. Nah angka nak taya tidik Bu makun raye itu maharnya. Makanya mahar itu tidak boleh kembali. Iya. Ini tu angkat nak tu makan nasi empot tak belukangnya nak tak, ya kan? Mestinya itu dinilai dengan emas. Iya rawam panai urus ini bapak dalam kada sia kau meni bawa sagi-sagi. Itu paling enak. Kenapa? Karena memang mahar itu adalah wajib. Ini penting saya wasiatkan ini. Kakama memang Pak Boti si bang kakama melo boti. Iya. Maka lah ba apon ya ustaz pura kak boti na dia apo gaga mahar na duyi Pak Boti sila kay tape ba. Surik pakai duit. Nah,
Kemudian saya juga wasiatkan Bapak Ibu sekalian, usahakan nih, taruh ki pasing ramadece ngoko pada taruh patau. Aja na to taliwa-liwa kong kagaga pa mo. Kadangkala kasi di tahu di gaga sa romase na ta. Ito ang pinasurokin nabita si Lele mak beli bola kung kagagay nasu ipigigay wena niya beli bola ta supaya tidak mudah kita berselisih. Tumantat teriulo tu dia dan si Sala mako ka magampate si Sala. Iya, mak beli bola pak dia kasi Lele to. Jarang nih kata bawangi beli bola na kung kagaga nakibuah kan. Jarang. Iya. Pak kumana merigul kasih taruh. Melibali na pertama di kulkas mencelak metan na macam jes batu dia na pasui padahal ke beli bola na dengan Andre. Makanya upa-upa makanya ka makun ray dua gulukas soko bola na datun na tau seke ya tu. Ya kan? Iya. Dan itu jadi masalah Pak. Itu kare. Iya ko mabasa itawe pasti itu teh ko mate angkat otak. Masih nyawa na tahu ketemu besar. Biasanya istilah yang kalingan kata makada yan ayano dia natama suruga, mega tahu dia natama suruga. Kalimat itu dibolehkan dalam agama. Ketika sahabat mengatakan dia adalah orang baik, agar nasa nabi tahu itu suruga itu. Iya, makanya jalalu tama sike. Oh, dia juga singaran atau sike. Apa nama tu sike cacatut. Iya. Iya. Nama tu sike cacatut. Dari tu makan sike payano para liwat pialena. Iya. Pak kami tu tahu kikiri galat temboraku kalau mau cakok deh galak botol galak ce. Iya, sakang. Apa ya tu nama sike teh Pak dega ga? I mate i pawi loki masyari pawi. Iya. Mau 50 tahun matena, kalau ki bure ni baca sana tu tahu pakat di nabi biasa gitu. Dia nak dengi itu. Makanya kata hadasan Nabi ta maka dia ko manasai tahu seke misalnya kada orang kikir, kemudian dia melamar anakmu maka tolak lamarannya. Iya, yang katakan di lolat tu aja terima. Iya, hadis itu ada di Sunan Abu Daud. Saya baca hadisnya itu. Saya kaget itu Pak, ketika kenapa? Karena malaikat melaknat dan Allah membenci orang yang kikir itu. Dia nak puji pun Allah Ta'ala itu terseke. Iya. Macam celada. Nabi ta malaikat itu melaknat itu. Itu pemakan aja sama seke. Abas seke. Dia tu gaga tahu membahas satu capu orang perana dia gaga. Ia mau tu tahu ilomu ya dalek. Nabi mengatakan jangan pernah khawatir ketika sedekahmu itu melebihi. Tidak akan pernah, pasti Allah akan membalasnya pula. Iya, natola yang ipo Allah Ta'ala. Pasisa bumi pasti dekat sama aku tuh itu. Sila ada malaikat yang pikiri agak si pasipulung. Iya. Itu kuncinya aja. Diusahakan. Itu kare ko membahas saya tahu Pak. Dia apa aja rampe itu. Tapi aku masih agak. Ini, tapi dia tu gagak ko di. Ang kagataw sikit mangaku. Dia gagak. Jadi kan magampang. Dia tu sikit situ ngana lah sahati. Angka Pak Burana tu Pak Bu. Angka si di surah ko lalan na Qur'annya na surah ki Nabi ta baca aga suratul Waqiah. Apa ia tu Waqiah na pasagena yang ni papinading. Tanya tu orang perangnya baik tambai. Makanya kau nggak tahu macipi tu 5 cipi nasa di papenadin tu 5 cipi orang perang ada na megan na tu maraj nasa di suri baca Waqiah malappa atinna tu. Nah ketika orang sudah lapang hatinya merasa cukup maka Allah akan tambahkan. Nah sebab nak kenai dalile la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ya kodemu syukuruki dia tambah yang itu. Tapi kesyukuruki na tambah yang makanya hati yang harus bersyukur. Ya kau nggak tahu Bu, to 5 cipi papenadina suruh baca suratul Waqiah. Pa aja ya tuh. Aja tak kena ki baca Waqiah tak kau ke pasinga tak pakai wajaran ni. Dia nak koro malapatin na tahu na dia nak kinrak-kinrang. Tabahan ni. Dia nak magalak macicil. Tapi dia tu kan macicil ko di. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ya rong kain ren masih jalepa. Mai kain renak. Raja ni masih bisa. Itu party mai ka. Iya. Itu sahakan nih. Aja sama tuh jangan terbiasa dengan utang, Bu. Jangan terbiasa. Tapi kata tu kuncinya kata minran, angka hadis na nagita. Ya kung kata minran nan ni mawajai po ngalata lepak gennakeun. Tapi ya kung kata minran nan niya kami mangide na wajai, maka Allah akan menghabiskan sehingga dia tidak bisa membayarnya. Itu hadis. Jadi yang kata minran yang kata na de na wajai masalahnya memang itu. Napai na ala na masalahnya. Makanya makito pandita pakanjaki niyamu pungalata lepak gennakeun. Iya. Tetapi aja tuh situ limin ramah terus. Pak nangkade guru tamasakai lebih manyamang itu ke sana. Iya tuh minrang itu dia nama gampat. Susah. Iya. Itu minrangnya. Tapi sebenarnya banyak versi utang kan. Termasuk mengarisa sebenarnya itu utang. Iya. Nama itu mengarisangi utato sepaka nih kayak ko 10 ki mengarisang na di pamula pakanna aseraton rima kinrang kan manasa nama-nama igare sepaka mi iya kan napai mainga iya tuh ko mengarisa to minrat tuh apa ya ko di yolo pakanna aserato yon rima kinrang arisan itu utang. Iya, cuma disepakati. Kalau saya tidak melarang arisan. Yang dilarang itu ketika arisan tembak. Nah wajah inap panala, oh itu tidak boleh. Atau tulita tambah mataru itu juga tidak boleh. Karena itu jadi riba. Jangan. Hati-hati Bu ya. Ajak kama mangarisangin na melo mima pasipulu-pulu tasang alita tama dosa, itu jangan. Tapi kaje Pak Ustaz, yang agak susah ini yang dihilangkan, yang gadai sawah itu yang paling susah. Karena rata-rata masyarakat kita itu banyak yang pakai gadai. Namo kapa mau kami katakan, mapakatan itu. Iya. Kalau saya Pak Bu mestinya terubah itu supaya tidak berdosa. Tetap bisa gadai tapi rubah gadainya. Jadikan jual beli berakad. Apa ya kok gadai itu menesah aturan no kok gamai dia nawat di mata tambah dia nawat di makyasel. Kok gadai di dalam agama. Pada kong kadi ulawat tak tapatama pagadaya to. Biasa ki patama ulawa ko pagadaya. Ya ulawat ko pagadaya na balu gatawe atau na dangkangan gatawe. Tidak, disimpan saja. Nanti ketika uang kembali maka emasnya kembali utuh, tidak ada kurang sedikit pun dan tidak pernah mengambil keuntungan dari emas itu. Itulah gadai yang dibolehkan, makanya disebut pegadaian syariah. Makanya kalau dia pindah ke sawah, ya kogalu tak keteni aja tumai dan jangan dikelola, mesti dia dikosongkan sampai lunas pembayarannya. Itu kan jadi masalah. Kita kan tidak begitu. Agedi layumai napayalah selena. Kalau diambil hasilnya maka itu menjadi riba. Kecuali hasilnya itu menjadi pembayaran. Itu tidak riba. Misalnya tumai galungero tak katanie selama 3 tahun 10 juta tak katanye. Taumai talu tau rewanya 10 juta modal bersita sudah keluar semua perongkosan, maka kembalikan sawahnya orang dengan normal karena kita sudah mengambil kita punya uang. Memang begitu aturannya. Makanya gadai itu dibolehkan hanya untuk menghalalkan jual beli yang haram. Nasaba angka tu balu-balu haram, kega tahu terdasak mak balu. Misalnya oto na melo na balu, harganya rote 10 juta, tapi karena terdasak dia cuma jual 5 juta. Itu diharamkan dalam agama. Karena Nabi mengatakan jangan engkau menyiksa saudaramu 2 kali. Kan begitu. Yo po ini Marioki lah sayo ayalah sempo ni dega. Sarolak dak ni itu ndak boleh. Makanya disitulah gadai dibolehkan. Tapahan ibu Jadi aku makatan ni galungi 10 juta tak katan nyangi. Tahu mai si tahu
rewanya selek berasina 10 juta. Perewa kan digaluna tahu aja tilawi dita karena sudah kembali uang kita melalui hasil sawahnya orang. Makai. Maka memang ini yang paling susah, Bu. Karena ini yang mengakar selamanya dan itulah yang menyebabkan riba. Makanya saya kasih dua pilihan. Ini menikah ke metola. Yang pertama, jangan gadaikan, tapi sewa lahan. Tapi ini agak berat. Nah sebab ia komajaya selek nagalungnya madari manu teh. Pada kota mas sewa bola. Isewai si tahun bayar 10 juta. 1 tahun kemudian lepak kontrak. Sama dengan sawah sewa lahan namanya. Lai sewai galun na tahu maka dah sidi heto sewai 5 juta. Naik 1 kali panen kita dapat berapa saja tetap kembali normal. Makai karena memang sewa lahan. Kan begitu. Itu yang dibolehkan dalam agama. Yang kedua, kalau tidak bisa pakai jual beli berakad. Kayak yasang, yang lisisangi tapi dengan jangka. Dikasih tanda tangan ahli warisnya. Maka dah sawah ini saya beli sebanyak 10 juta dengan selama 1 tahun. 1 tahun kemudian saya akan jual kembali kepada pemiliknya dengan harga yang sama. Itu dibolehkan. Silahkan ambil semua hasilnya. Nah sebab tadi memang tapi dibeli dengan jangka. Makanya disebut jual beli mut'ah namanya. Itu lebih aman, Pak. Nah sebab namo tala mana ngaselena nanti pas kembali dia beli kembali dengan harga yang sama. Maka peko niko gadina dega gadina stas bikinkan lagi akad baru untuk melanjutkan akadnya. Itu tidak masalah, tapi tidak boleh dijual ke pihak lain. Memang ada perjanjiannya. Itu sangat mudah karena tinggal pemilik sawah yang mau menggadaikan dengan yang mau menerima gadai dirubah menjadi akad jual beli, tapi jual belinya berakad. Itu yang ada dipakai di Aceh, di sebagian wilayah timur Indonesia itu dipakai. Demi di Masaurok, tapi karena kita selalu pakai gadai dan itu sebenarnya haram, Bu. Kecuali makirona asele naman cijipat kamaja. Ya pura ni upawe. Ini menitigan rusuk ke Surimondu tanya rusakku ya. Ini sudah 1 jam. Kemudian saya wasiatkan juga maka dah kau nak tepakan jaki jangan karena kesombongan sehingga apa ya mako apa ya si cepat-cepat pada terukatau. Jangan. Agaknya membanggakan. Nama pamula yasil tu yawa tai manam ni. Tai ulu katombe. Do cili ang kataina, mata ang katotaina, inga ang katotaina, isi ang katotaina. Tai kanuku, tai kalepa. Tai posi layawa tai meman. Iya, dia kan? Makanya disebut WC berjalan. Apa yang kita mau banggakan? Tidak ada. Iya. Iya kan? Semua kotoran. Kenapa? Itu supaya tidak ada yang kita banggakan. Aja. Padahal kalau kau tahu menre dalek na tu mandari taliwa berarti nama bicara. Iya. Oh, berarti megega kowe. Iya, jangan degaga. Ya motu tanya tu orang perangi. Ya tu orang perangi si sele motu. Ya moto angka ya moto degaga. Iya. Syukuru ke orang paran alengi pengalatan ni pakai guna kro decengi tapi aku nak boleh ke orang paran tak tambah susah itu luar biasa, Pak. Itu sebenarnya istidraj. Iya, sebab mega memeto mako ko apa 2 tu tahu maka da guru ta 2 tu tahu biasa memboro-boro. Saya tahu menre dale na si bato maka tani jabata pamulang. Mandari titi lalangin olah. Iya, makanya ini saya wasiatkan. Magampa je ya kome kimis sangeleta malasati yan ang katomita de na masusa pa pinadita. Lasa ya tu. Bali bola tam malyoto na pay dito kede na cicil mi ito. Natan dito surwajay. Iya, arti di malasa. Magampa yan ang mita de te na to masusa pada ko dale tanala lasati ya tu. Buray laloy. Iya, na de tete tu. Yan ang kataw malyano tapakiro begini. Iya mana nih. Iya nataneti di Surabaya. Iya. Syukuru kiwe alhamdulillah kana naliano kana tuwa di siba joka kong kay melawi manyaman itu macawe minra dia na to mabela ko to butu. We makalate si ni nyeti ni jawe. Oh. Iya.
Ini kadang-kala jadi masalah Pak. Memang tahu mana rimeto je tayo bumakoro. Alena malasan atau itu nasalahkan. Lawi mandre ke warung si basi-bana na foto. Kita makan di sini ditraktir lagi dah sedek bilo siya tiyacang. Ternyata we melo yacang alena mapat dia Pak Denioli. Lebih umrah tahu na foto kita lagi di sini, alhamdulillah umrah lagi nasibnya dah pita-pita siat di melo yacang. Ternyata we melo yacang kali nama dia tipa di Gadina. Kadang-kadang kan begitu. Ya makanya jangan. Iya, usahakan ni tapak kalulo atau kong kagaga. Iya, kong kabarita poleki usahakan ni tapak kalulo atau. Kong kataw makada de salah pareng kali ngamutun tahu bakan jak ni tu dinakot. Ya komeki matinro tilodong ya posini neroto madosa kuya ulo dan pengaman. Saya maafkan semua. Tapas salamaka ngapo. Malaikat pamilodong ang idi. Iya. Apa itu makunre ko mabicara madari ko lete tatamba ni. Makarami teh ang kaji nga mako gere. Wah, ya ko napalete tidak sama kali itu gere yan. Ya ko lete maga payano gere. Tatamba ni. Manasaniro padahal ma ang kami to makarona samanna. Ite gere. Ladat na ko barcuri talete. Palagi tu makun reye mompai timur ase na makagala to jai. Tapi dia tu kagak ko ni. Aja mo tersinggung. Ya to siya romanipi timur ase na magala to jai bali bolana. Kemudian saya wasiatkan sahakangi angka cidi tasabbe na pagurongan nabita biasa disebut doakan solaros. Ia tasabbe na malaikat maka dia nabita nigi baca ia tasabbe maka walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Ketika dia melakukan kemaksiatan maka Allah tidak akan menghapuskan amal baiknya. Makanya tak apalah ya roh Pak Bu. Itu bisa dibaca di waktu maghrib, bisa dibaca di waktu subuh 3 kali. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Itu. Inilah yang disebut dengan tasbihnya para malaikat. Iya. Apalah nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qamitarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Silahkan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita semua. Dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah, karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang mengamalkannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Lahaji Bugis. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.